لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah kajian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada uswah kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kajian kita pada pagi ini akan mengangkat tentang topik yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, historitas dan pelajaran yang nanti kita akan coba ambil dari beberapa fatwa-fatwa tarjih yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj, dan juga beberapa kitab-kitab atau literatur di dalam Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di fatwa-fatwa tarjih itu sebenarnya sudah ada pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, meskipun belum mengcover semua permasalahan Isra dan Mi'raj. Misalnya di Kitabul Iman itu putusan Solo 1929. Di sana bicara tentang mu'jizatu an-nabi, tentang mukjizat Nabi. Kalau kita gali di antara mukjizat Nabi itu Isra dan apa? Mi'raj. Kemudian juga di HPT jilid 3 itu ada tuntunan seni dan budaya, dan ada pembahasannya yang berkaitan dengan karya sastra yang isinya itu memuji Nabi, di antaranya Al-Barzanji. Itu kitab yang umum dibaca di masyarakat. Pembacaan Al-Barzanji itu disebut perjanjian, Pak ya. Nah, ini Muhammadiyah menentang kitab tersebut atau tidak? Itu ada di HPT jilid 3. Meskipun ya sebenarnya Al-Barzanji atau bagian dari kitab Mawalid ya, ada Maulid Al-Barzanji, Maulid Daiba, Maulid Syarafil Anam, Sidah Burdah dan seterusnya. Itu sebenarnya ekspresi seorang penulis untuk mengungkapkan ceritanya Nabi dan bagaimana kita memiliki kecintaan terhadap Nabi. Terus di hadis di TJA, Tanya Jawab Agama Jilid 1, bicara tentang hadis sholat. Karena sholat ini ada hubungannya dengan peristiwa Bapak Mi'rajnya Nabi yang mendapatkan perintah secara langsung, perintah sholat apa? 5 waktu. Jadi dari sekian ibadah yang Nabi mendapatkan perintah secara langsung dari Allah itu apa? Sholat. Beda dengan ibadah yang lain, cukup melalui wahyu dari malaikat apa? Jibril. Tapi kalau sholat itu Nabi mendapatkan perintah secara langsung tanpa perantaraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Isra Mi'raj itu ketika Nabi Mi'raj itu kan di langit yang ketujuh. Maksudnya langit pertama sampai langit apa? 7, dan ketemu para nabi. Itu masih berada di galaksi Bima Sakti yang pusat tata suryanya matahari, Pak ya. Pusatnya matahari. Apakah terjadi di planet yang lain?
misalnya di apa galaksi Andromeda atau di mana itu dibahas oleh Tardis juga. Terus berikutnya merayakan Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak? Hari Jumat kemarin ya, tanggal berapa itu Pak? Ya, 16 ya. Itu kalau dilakukan peringatan Isra dan Mi'raj itu bid'ah atau enggak? Ini perdebatan yang cukup klasik ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba awali dulu ya. Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang umum diyakini di Indonesia, itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara-negara Muslim ya. Itu dianggap terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 apa? Rajab. Meskipun itu diperdebatkan. Itu diperdebatkan. Tanggalnya diperdebatkan, harinya diperdebatkan, tahunnya juga diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena peristiwa itu terjadi di masa awal-awal Islam. Yang mana penanggalan Islam itu kan baru muncul di masa siapa Pak? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu sahabat yang menginisiasi lahirnya penanggalan Hijriah. Oleh sebab itu peristiwa yang terjadi sebelum itu banyak diperdebatkan Pak. Maulidnya Nabi diperdebatkan. Isra Mi'raj diperdebatkan. Kenapa? Karena belum ada penanggalan apa? Hijriah. Isra Mi'raj itu terjadi pada hari apa? Yang secara umum kita yakini hari apa? Hari Senin. Jadi Lailatul Itsnain, malam apa? Senin, tanggalnya 27 Rajab, 27 bulannya Rajab. Tahun keberapa? 1 tahun sebelum Hijrah. Yang umum kita pahami kan itu Pak. Itu pendapat jumhur. Harinya saja itu diperdebatkan. Ada yang bilang hari Senin, ada yang bilang hari Jumat, ada yang bilang hari Sabtu. Bulannya juga diperdebatkan. Ada yang bilang Rajab, ada yang bilang Ramadan, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Bahkan Syekh Utsaimin, ini salah satu ulama yang banyak dirujuk di masa sekarang, itu berpendapat Isra Mi'rajnya Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena umumnya peristiwa penting di masa Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan Rabiul Awal. Nabi menerima wahyu di Rabiul Awal. Harinya hari Senin. Sehingga dalam salah satu hadis ketika Nabi ditanya, kenapa kok melakukan puasa Senin? Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi. Aku diangkat menjadi nabi. Wa unzila 'alayya fi. Dan pertama kali aku menerima wahyu. Wahyu itu mulai turun di bulan Rabiul Awal, meskipun Al-Qur'an pertama kali diterima Nabi di bulan apa, Pak? Ramadan. Jadi dari melihat peristiwa-peristiwa ini disimpulkan Maulid itu Rabiul Awal. Terlepas dari perdebatan itu, Pak. Yang jelas jumhur ulama bilang mau apa? Isra Mi'raj itu terjadi tanggal berapa tadi? 27 apa? Rajab. Harinya Senin 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kita coba lihat di Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in itu kitab yang umum dikaji di masyarakat. Pokoknya secara umum fikih di Indonesia itu mengacu pada kitab Fathul Mu'in. Makanya terkenal ungkapan Pak, rong disebut kiai nek rong iso ngulang Fathul Mu'in. Karena terkenal kitab ini sangat susah untuk dipahami. Wa furidat lailatul Isra. Sholat 5 waktu itu difardukan malam Isra. Ba'dan nubuwah setelah kenabian bi asri sinina wa thalathati asyhurin. Yaitu 10 tahun dan 3 bulan setelah apa? Kenabian. Kira-kira usianya Nabi ketika itu berapa tahun, Pak?
Nabi diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi nabi itu kan 40 tahun. Dan ini 10 tahun di antara 50-51 itu usianya apa? Nabi. Lailatul sab'in wa isrina min Rajab. Yaitu malam 27 apa? Rajab. Cuma ya di sini ada hal yang menarik, Pak. Kalau Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu pada Mi'raj secara langsung dari Allah, Isra itu kan malam hari. Ketika Nabi sudah selesai Isra dan Mi'raj itu, apakah Nabi sudah melakukan sholat subuh di pagi harinya, Pak? Sudah atau belum? Logikanya kan malam tuh, malam dapat perintah apa? Sholat. Isra dan Mi'rajnya Nabi itu kan waktunya cukup pendek itu. Makanya dalam Quran dikatakan lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan itu taklilul muddah. Isim nakirah. Kenapa? Karena pakai tanwin kan? Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadir lil ismi tamyizun hasab. Itu di Alfiyah Ibnu Malik. Isim nakirah itu kan ada tanwinnya. Makna nakirah di samping menunjukkan kalau itu suatu yang tidak jelas, maksudnya belum diketahui secara spesifik. Yang kedua taklilul mudah, menunjukkan waktunya itu sangat apa? Pendek. Sehingga Isra dan Mi'rajnya Nabi ada yang mengatakan 3 jam, 4 jam, 4 jam 3 jam. Terus ada yang mengatakan Khadijah itu lam tatahawwal min janbiha, belum beralih posisi tidur. Karena kalau kita tidur, ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau tidur juga beralih posisi, Bu ya. Ada gelebakan, Pak. Gelebakan itu kan apa? Beralih apa? Posisi. Khadijah belum beralih posisi, Nabi sudah kembali. Ada yang mengatakan lam yabrud apa? Tempat tidurnya Nabi. Tempat tidurnya Nabi itu lam yabrud. Lam yabrud itu belum apa? Belum dingin. Sebagaimana kalau jenengan ngaji itu nanti mau apa, Pak? Mau berdiri itu kan tempat duduknya kan hangat kan? Nah, tempat tidurnya Nabi itu belum dingin, Nabi sudah kembali. Ini kan peristiwa yang cukup cepat. Oleh sebab itu waktu subuh pasti Nabi sudah apa, Pak? Sudah pulang atau sudah kembali. Yang menjadi pertanyaan ya, kira-kira Nabi sudah melakukan sholat subuh atau belum? Hah? Kelihatannya sudah, Pak. Tapi kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, walam tajib subha yaumi tilkal yaum, dan belum wajib sholat subuh pada malam tersebut li ajamil ilmi bikaifiyatiha, karena Nabi belum tahu tata cara melakukan sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat itu belum diajarkan oleh Nabi oleh malaikat apa, Pak? Jibril. Sehingga sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu sholat apa, Pak? Sholat ad-dhuhri. Sholat apa? Duhur. Ad-dhuhru itu artinya yang muncul. Maksudnya sholat yang muncul pertama kali. Di subuhnya Nabi belum tahu tata cara apa? Pelaksanaannya. Sehingga malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi, mengimami Nabi tata cara sholat, yaitu pertama kali sholatnya apa? Zuhur. Terus Nabi, ini yang penting, Mbak, hal yang penting untuk kita ketahui. Nabi itu selama hidupnya pernahkah jadi makmum? Jangan tanya kita, Pak. Kalau kita itu umumnya jadi makmum. Ya, makmum yang muafik itu masbuk. Umumnya makmum masbuk. Kalau kita akan gitu. Tapi Nabi itu pernah gak jadi makmum? Pernah. Jadi antaranya tadi, ketika malaikat Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi. Nabi jadi apa? Makmum. Yang kedua, Nabi itu pernah ketinggalan sholat subuh
Sholat apa? Subuh di perang Tabuk ketika itu yang mengimami Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, para sahabat menunggu Nabi kok nggak datang-datang. Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang terkenal sebagai tajir atau dagang, kaya, didorong untuk maju oleh sahabat yang lain. Sudah dapat 1 rakaat, Nabi apa? Baru datang. Dan ketika itu Nabi bersama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Setelah Abdurrahman ibn Auf dapat 1 rakaat, setelah Abdurrahman ibn Auf dapat 1 rakaat, Nabi kan datang loh. Jadi terus Abdurrahman bin Auf salam karena sholatnya subuh, berarti Nabi pulang 1 rakaat. Setelah itu Nabi apa? Melanjutkan sholatnya sendiri dengan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ini penting Pak, hadis ini dijadikan dasar nanti makmum itu menyelesaikan sholatnya sendirian atau tetap berjamaah dengan sampingnya Pak. Ada istilah jamaah estafet atau jamaah spur. Ya kan? Di sebagian tempat itu makmum masbuk apa Pak? Berjamaah lagi. 1 maju. Kalau di fatwa tarjih, makmum masbuk tidak dianjurkan berjamaah dengan jamaah yang sama-sama masbuknya. Artinya meneruskan sholatnya apa? Sendirian. Dasarnya apa? Yang dilakukan Nabi bersama Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi melakukan sholat masbuknya atau melengkapi sholatnya sendirian. Al-Mughirah ibn Syu'bah juga semacam itu Pak. Sehingga disimpulkan menyempurnakan sholatnya sendiri. Meskipun kalau berjamaah juga tidak sampai membatalkan apa? Sholat, tapi lebih baiknya sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasanya sholat yang pertama kali dilakukan Nabi itu sholat apa? Zuhur. Cuma ada pertanyaan kayak gini Pak. Nabi kan menerima perintah sholat dalam peristiwa Mi'raj. Terus ketika Nabi Isra sampai Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj ke langit yang ke-7, itu kan Nabi mengimami para al-anbiya gitu. Sama malaikat Jibril didorong untuk maju ya. Terus yang menjadi pertanyaan, fungsi masjid ketika itu untuk apa? Kan sholat belum diwajibkan. Kok sudah ada Masjidil Aqsa? Ada pertanyaan kayak gitu. Yang kedua, sholat apa yang dilakukan? Kemudian kan sholat belum diwajibkan. Kok Nabi sudah melakukan apa Pak? Sholat. Biasanya kan muncul pertanyaan kayak gitu Pak. Gimana itu jawabnya? Ya, yang jawabannya ya, fungsi masjid jadi ibadah sholat itu tidak hanya ibadah yang eksklusif untuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya sudah melakukan apa Pak? Sholat. Ya diantaranya Nabi Dawud, kemudian sholatnya tetap ditradisikan di syariat Nabi Muhammad, yaitu sholat Dawud. Sholat Dawud itu apa? Sholat tahajud itu. Sholat apa? Tahajud. Kalau Siyamu Dawud juga, puasa juga sudah dilakukan oleh Nabi Dawud dan Nabi yang lainnya. Puasa Dawud juga diteruskan dalam syariat Nabi Muhammad. Sehingga sholat itu sudah dikenal oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi apa? Muhammad. Sehingga fungsi masjid apa? Ya untuk apa? Sholat. Untuk apa? Sholat. Sehingga Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sudah ada sebelum apa Pak? Muhammad diangkat menjadi Nabi gitu. Itu ya. Terus sholatnya sholat apa? Dan ini yang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid. Ya, karena hanya kita boleh melakukan perjalanan di 3 masjid yang kita niatkan untuk ibadah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus apa Pak? Masjidil Aqsa. Minimal ibadah yang kita lakukan melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan ya sholat 2 rakaat, sholat mutlak gitu. Tapi yang jelas sudah dikenal sholat. Meskipun Nabi belum menerima perintah sholat 5 waktu.
Karena Nabi juga sudah melakukan sholat, misalnya di kitab Maulid Al-Barzanji Pak, disebutkan Nabi sudah sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud ini dinasakh kewajibannya menjadi sholat yang dilakukan Nabi di waktu pagi maupun apa Pak, sore, 2 kali sehari. Intinya sudah dikenal ibadah sholat, tapi kalau sholat 5 waktu baru diterima Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang melatar belakangi Nabi itu diisrakan dan mi'rajkan? Sebagaimana alasan yang umum disampaikan para ulama, Pak. Ada 2. Yang pertama, meninggalnya pamannya Abu Thalib. Yang kedua, meninggalnya sosok istri yaitu Khadijah. 2 tokoh ini sangat berjasa dalam perjalanan dakwahnya Nabi. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu sosok yang melindungi dakwahnya Nabi secara publik, punya backupan, punya apa? Dekengan. Sekarang diistilahkan dekengan pusat, Pak. Kenapa? Karena Abu Thalib itu seorang tokoh yang disegani di kalangan kafir Quraisy. Nabi tidak dibunuh itu sebab ada pelindungnya yang membackupi yaitu Abu Thalib. Yang kedua, Abu Thalib itu meninggal dalam agama jahiliyah, mengikuti agama bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Sehingga ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, didatangi 2 tokoh kafir Quraisy, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi mentalkin, kedua tokoh kafir Quraisy ini juga mentalkin, Pak. Jadi sama-sama apa? Mentalkin. Fastabiqul khairat. Tapi masalahnya ini bukan semuanya baik, tapi yang satu jelek, yang satu apa? Baik. Nabi mentalkin pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalimat yang saya bisa berargumentasi nanti kalau apa engkau di akhirat, supaya Abu Thalib itu masuk maka na akhiru kalamihi la ilallah apa Pak sekolah jannah. Tapi yang Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal mentalkin, hei Abu Thalib, atar gobu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu atau bapakmu? Maka Abu Thalib meninggal belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas, sehingga Abu Thalib meninggal belum masuk Islam. Padahal Abu Thalib itu tokoh yang membackup dakwah Nabi secara apa Pak? Publik. Secara apa? Publik. Yang kedua, meninggalnya Khadijah. Ada yang mengatakan setelah 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Ada yang mengatakan 2 bulan setelah kematian Abu Thalib. Kehilangan sosok Khadijah. Khadijah itu istri yang loyal, istri yang memberikan dukungan psikologis di dalam dakwahnya Nabi di awal-awal Nabi menerima wahyu. Itu yang memberikan dukungan siapa? Khadijah. Dan juga yang paling penting Pak, kalau Abu Thalib itu backupan publik, namanya dakwah sampai sekarang backupan publik itu penting Pak. Yang kedua, backup finansial. Nabi saja dakwahnya itu ada backup apa? Finansial. Jangan jenengan menggambarkan Nabi itu ketika dakwah tanpa backupan finansial, nggak ada backupan publik. Enggak. Nabi dakwah butuh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun apa? Di Madinah. Butuh waktu yang cukup panjang. Kalau kita kan apa Pak? Ingin dakwah sekali dakwah berhasil. Terus dakwah sedang melaku dewi, jenenge fisabilillah itu tawakal kepada Allah insya Allah sukses. Kan enggak semacam itu juga. Butuh apa? Backupan publik, butuh backupan apa? Finansial. Khadijah itu sosok yang memberikan hartanya karena beliau dikenal sebagai wanita yang kaya di masyarakat jahiliyah ketika itu.
yang ketika menikah dengan Nabi seluruh hartanya itu digunakan untuk apa? Untuk dakwah. Sehingga kadang-kadang Aisyah itu ya cemburu dengan Khadijah. Karena Nabi itu sering memuji-muji apa? Khadijah, mbok we. Aisyah itu mbok nom. Mbok nom istri yang sudah meninggal kok dipuji-puji. Maka Aisyah itu ya normalnya wanita. Saya itu ya Rasulullah wanita yang paling cantik dan paling perawan ketika yang perawan sendiri daripada istrinya Nabi yang lain. Kalau istrinya Nabi yang lain itu kan janda gitu. Tapi Aisyah itu yang paling apa? Yang apa? Yang perawan sendiri. Apa hebatnya wanita tua? Tapi kok engkau apa? Puji-puji. Maka di antara jawaban Rasulullah, Khadijah itu memberikan hartanya secara totalitas dalam perjalanan dakwahnya Nabi ketika orang-orang tidak mau mensupport dakwahnya apa? Nabi. Maka ketika Nabi kehilangan Khadijah, Khadijah meninggal, itu Nabi kalau bahasa kita mungkin shock Pak itu. Backupan finansial sudah apa? Nggak ada. Backupan secara psikologis sudah tidak ada dengan meninggalnya Khadijah, istri apa? Tercinta. Tapi biasanya ibu-ibu suka tanya atau bapak-bapak ya, kalau pilih calon suami, calon istri gitu, itu model kayak Aisyah atau model Khadijah, lebih baik mana Pak? Khadijah dengan Aisyah itu hebat mana? Kalau Khadijah itu janda tapi kaya, di janda kaya raja. Kalau Aisyah, perawan, cantik, terus apa Bu? Cerdas. Tapi kadang-kadang orang pilih Aisyah, yang penting cantik, cerdas. Tapi masalahnya ketika Nabi itu nikah dengan Khadijah, belum poligami atau belum apa Pak? Wayang ketika Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi baru apa Pak? Melakukan pernikahan poligami. Tapi yang jelas poligaminya Nabi itu bukan sekedar apa Pak nafsu, tapi ada kepentingan apa Pak? Dakwah. Semuanya kan janda atau Pak? Ya, semuanya kan janda atau ya? Kalau Nabi pertimbangannya hawa nafsu, ya cari yang perawan. Ngapain cari apa? Yang janda. Ya, dari situ kan berarti apa? Khadijah dengan Aisyah itu mana yang lebih mulia, Pak? Lebih mulia mana, Bu? Khadijah atau Aisyah ini? Sama-sama mulia ya. Dua-duanya sama istrinya Nabi nggak perlu dibandingkan ya. Tapi yang jelas kesimpulannya Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Safari ini. Beliau mengatakan wa Aisyah fil ilmi ma'a Khadijah bisabki fafham nuktatan natijah. Aisyah itu kelebihannya pada keilmuannya. Sosok istri yang cerdas, menyebarkan ilmunya Nabi setelah Nabi apa? Meninggal. Sehingga Aisyah itu salah satu dari ruwatul hadis, perawi hadis yang cukup terkenal. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagaimana Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Dan Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis seputar apa ibadah yang dilakukan Nabi secara privat di rumah. Sholat malamnya Nabi. Itu kalau Nabi tahajud itu berapa rakaat gitu? Yang bisa jawab siapa Pak? Aisyah. Karena sholat tahajud itu secara umum kan sholat privat, ya kan? Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata apa? Rakaatan. Salatnya Nabi di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan enggak melebihi 11 rakaat. Itu yang meriwayatkan Aisyah. Sehingga Aisyah ini sosok yang meneruskan legasi keilmuannya Nabi. Kemudian Khadijah. Khadijah itu istri yang pertama kali beriman kepada apa? Nabi. Kalau jenengan ditanya, Bu,
Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi? Jawabannya Khadijah. Siapakah kalangan laki-laki yang pertama kali beriman kepada Nabi? Siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah kalangan budak yang pertama kali beriman kepada Nabi? Bilal ibn Abi Rabah. Siapakah dari kalangan pemuda yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya katanya Al-Imam Al-Barzanji, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibu al-ghar was-siddiqiyah. Yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki itu Abu Bakar. Wa minasibyan Aliyun, dari kelompok anak-anak itu Ali. Wa minan nisa'i Khadijah, dan dari wanita Khadijah. Wa minal ariqa Bilal, dari galangan budak itu apa? Bilal. Tapi kalau kita ditanya siapa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, jawabannya Khadijah. Sebelum orang lain beriman, Khadijah dulu yang beriman. Makanya ma'al Khadijah bisabki. Khadijah itu memiliki keunggulan daripada Aisyah dalam persoalan apa? Pertama kali menerima dakwahnya Nabi. Dan Aisyah memiliki kelebihan daripada Khadijah dalam persoalan keilmuan. Oleh sebab itu, ya cara menilai seseorang itu setiap orang punya kelebihan masing-masing, Pak. Ada satu sisi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya tadi Aisyah dalam keilmuan, Khadijah yang pertama kali beriman kepada Nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ketika Nabi ketinggalan dua orang yang membackup dakwahnya Nabi, maka Nabi sedih, sehingga tahun ini disebut apa? Amul Husni, tahun apa? Kesedihan. Dan juga ada alasan yang lain ya, kenapa Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan. Isra Mi'raj itu kan terjadi dari startnya itu Masjidil Haram. Finishnya Isra-nya, Pak. Isra-nya, bukan Mi'rajnya. Finishnya mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa yang dipilih itu Masjidil Aqsa? Kalau misalnya Allah mau memberikan Nabi perintah sholat, langsung Mi'raj, tidak perlu apa? Isra. Tidak perlu melakukan perjalanan darat. Rihlah ardiyah, perjalanan apa? Darat, atau perjalanan horizontal. Nanti juga ada perjalanan apa? Vertikal. Mi'raj itu kan perjalanan ke atas. Kalau Isra apa? Horizontal. Itu ada banyak hikmahnya. Ada banyak hikmahnya ya. Ya, di antaranya kenapa yang dipilih itu Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu nama lainnya kan Baitul Maqdis. Kiblatnya ahlul kitab baik kalangan Yahudi dan Nasrani. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan kebanyakan dari Bani Israel, Pak. Nabi dari Bani Israel itu ditutup dengan Nabi Isa. Meskipun tidak diterima oleh orang Yahudi, tapi beliau keturunan apa? Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu kalau tidak dari Syam, dari Mesir. Syam itu mana sekarang? Syria, Palestina, Lebanon. Itu Syam dulu. Mesir ya masih sekarang ya juga masih disebut Mesir. Para nabi itu dari dua kawasan ini. Kalau nggak Syam ya Mesir. Sehingga para nabi dulu melakukan ibadah ya menghadap Baitul Maqdis. Wong Nabi dulu awal-awal melakukan sholat itu menghadap apa, Pak? Baitul Maqdis sampai 16 bulan. Terus peristiwa itu disebut tahwilul kiblah, perpindahan apa? Kiblat. Nabi berdoa supaya kiblatnya itu dipindah dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sampai turun wahyu fawalli wajhaka syatral Masjidil
Haram. Setelah itu Nabi baru menghadap ke Ka'bah atau Masjidil apa? Haram. Nah, sehingga ketika Nabi diisrokan ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis, itu ada banyak hikmahnya Pak Bro. Di antaranya agama Islam itu harus punya link kepada agama-agama sebelumnya. Karena agama Islam itu kan menyempurnakan agama sebelumnya. Gitu. Yang kedua, Nabi harus bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Namanya Nabi itu kan dakwahnya tantangannya berat, Pak. Kadang-kadang diberi pertanyaan yang tidak bisa dibayangkan. Orang Yahudi datang kepada Nabi, ya Muhammad, kalau kamu betul-betul Nabi, coba kasih tahu kami pintunya Masjidil Aqsa itu berapa? Suruh jawab berapa jumlah pintunya, Pak. Padahal Nabi nggak pernah ke Masjidil Aqsa. Itu gimana kalau jawab? Jadi pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Nah, sehingga Nabi itu perlu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil apa? Aqsa, supaya agama Islam itu punya link ke keyakinan apa? Sebelumnya. Karena agama Islam ini kan agama yang tidak membedakan dari satu nabi ke nabi yang lain, Pak. La nufariqu baina ahadim mir rusuli. Terus berikutnya Mi'raj. Mi'raj itu kan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh ya. Jadi ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Di tiap langit ini Nabi bertemu dengan para nabi sebelumnya. Langit pertama Nabi Adam yang merupakan Abul Bashar. Bapaknya apa? Manusia. Langit yang kedua ketemu Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakaria. Di langit yang kedua ini dua nabi. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh Ibrahim. Adam nabi yang pertama, Isa ditolak oleh orang Yahudi tapi dikultuskan oleh orang Kristen. Yahya ini yang disebut Yohanes Pembaptis. Kalau kita perhatikan Pak Bu, kenapa kok di langit kedua ini dua nabi, tapi di langit yang lainnya itu satu nabi? Hikmahnya apa Pak Bu? Jadi antara hikmahnya Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Kalau di langit kedua itu nggak ada nabi, kan langit kedua akan kosong nabi ketika Nabi Isa bawa turun ke dunia. Ada yang menganalisa kayak gitu, Pak. Yusuf itu nabi yang terkenal kecantikannya. Tapi kalau kita ditanya ya, kok kecantikan, ketampanan, mohon maaf. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu tampan mana? Tampan mana, Bu? Bu. Tampan mana, Bu? Tampan Nabi Muhammad. Tapi ketampanannya Yusuf itu membawa fitnah. Ketampanannya Nabi Muhammad tidak membawa apa? Fitnah. Yusuf itu kan ketampanannya menggoda wanita, Pak. Zulaikha apa Pak? Gandrung ke Yusuf. Digunjing oleh para wanita itu. Udah ngerasani gosip. Masa suka Yusuf? Yusuf itu kan dulu bekas budak, Pak. Kenapa masa disukai? Maka wanita diundang. Ketika diundang kasih hidangan yang ada pisaunya. Ketika para wanita menikmati hidangan, mengupas buah, Yusuf dipanggil. Semuanya kepincut. Sampai apa Pak? Mengiris jari tangannya nggak terasa. Jadi lebih menikmati ketampanannya Yusuf daripada merasakan sakit apa Pak? Memotong jarinya. Itu menunjukkan betul-betul apa? Tampan, menggoda. Tapi Nabi Muhammad meskipun tampan Pak, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf, itu tidak menimbulkan fitnah.
Wong bojone akeh rondone to, Pak. Awik apa? Yang perawan kan cuma Aisyah, yang lainnya apa? Janda. Nah, itu bedanya. Idris itu dari kata darasa ya terusu darsan durusan madrasah mudaris dan tadris dan seterusnya ya. Karena Nabi Idris itu pertama kali man 'allama bil qalam. Nabi yang pertama kali kalau ngajar itu pakai pena, Pak. Peradaban literasi itu dimulai dari Idris. Harun itu sosok nabi yang lembut, disukai oleh Bani Israel. Musa itu sosok nabi yang apa, Pak? Keras. Di nabi itu karakternya macam-macam. Harun itu lembut, menyenangkan orangnya, menyejukkan. Tapi kalau Musa itu terlalu keras, Pak. Cumanya beliau tidak begitu pandai bicara. Yang pandai bicara siapa? Harun. Tapi wataknya untuk menaklukkan Fir'aun itu butuh sosok keras, Pak. Yang ngatasi apa? Musa. Tapi untuk berdebat Musa butuh Nabi Harun. Jadi orang itu kadang ada suatu saat orang keras bagus, suatu saat tidak bagus. Pokoknya kehidupan dunia itu saling melengkapi. Ibrahim itu yang disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim punya dua anak, Ismail, Ishak. Ismail lahir Nabi Muhammad, dari keturunan Ismail lahir Nabi Muhammad. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub itu yang disebut Israel. Yakub punya anak 12, semuanya disebut Bani Israel. Nah, ketika Nabi ketemu dengan para nabi tadi, Pak, itu nabi dalam bentuk ruh dan jasad, atau para nabi itu ruh dan jasad, atau ruh saja, Pak? Hah? Karena ada beberapa kemungkinan nabi Isra-nya itu hanya dengan ruh dan jasad. Para nabi ketemunya hanya roh saja, atau jasad dan roh, atau juga roh saja. Tapi sebelumnya, Pak, kita bahas ya. Kita bahas. Isra dan Mi'rajnya Nabi itu secara jasad atau roh? Atau dua-duanya? Hah? Tapi menurut Aisyah dan Muawiyah, Pak, Isra dan Mi'rajnya Nabi itu dengan rohnya saja. Jasadnya ada di tempat. Itu menurut keterangan Aisyah dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dua sahabat yang senior, Pak. Punya pendapat seperti itu. Kalau kita di Jawa ada ilmu namanya apa, Pak? Ngrogo Sukmo ya. Ngrogo Sukmo itu apa, Pak? Uh, badannya ada di tempat tapi ruhnya melayang-layang. Jadi kan ruhnya yang melakukan Isra dan Mi'raj, tapi jasadnya Nabi masih berada di tempat. Itu keterangan Aisyah dan Muawiyah. Tapi yang jelas Pak Bu, Nabi tidak Isra dan Mi'raj dalam keadaan tidur. Artinya hanya bermimpi. Muawiyah dan Aisyah tidak mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj mimpi. Soalnya kalau mimpi itu fakta atau khayalan, Pak Bu. Makanya ibu-ibu mimpi gitu, healing Bu ya, rekreasi kemana gitu. Oh nyate-nyate gitu, guli dan seterusnya. Tiba-tiba makan sate enak-enaknya terbangun. Cek terasa sate itu enggak, Bu, ketika bangun? Kan enggak ada rasa satunya. Jadi kan kalau mimpi itu kan tidak sesuai fakta. Makanya Imam Ghazali itu dulu mendewa-dewakan akal. Tapi Imam Ghazali sampai pada kesimpulan, akal itu terkadang nggak bisa rasional ketika lagi tidur, Pak. Kalau jenengan tidur itu yang jenengan bayangkan di akal itu nggak sesuai dengan fakta. Sampai setelah itu Imam Ghazali agak meragukan fungsi akal dalam mencari apa, Pak? Kebenaran. Kembali ke tadi ya. Berarti menurut Aisyah dan Muawiyah Isra itu dengan roh saja. Tapi keduanya tidak mengatakan Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi saja.
Beda ya antara mimpi dengan sekedar apa? Ruh. Tapi pendapat jumhur ulama Pak, Isra dan Mi'raj itu ya dengan jasad dan roh. Dalilnya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad disebut abdun. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman subhanalladzi asra bi ruhihi atau bi ruhi abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan ruh hambanya. Tapi apa? Di abdihi. Kalau disebut abdun hamba berarti masih manusia. Manusia itu ada dua komponen, ruh dan jasad. Sehingga Isra dan Mi'raj itu peristiwanya dengan jasad dan ruh. Yang kedua, orang kafir Quraisy itu kan mengingkari Isra dan Mi'rajnya Nabi setelah Nabi datang menceritakan ke kaumnya, Pak. Kalau misalnya itu hanya mimpi, maka mereka nggak akan mengingkari. Wong mimpi nggak usah dilarang, Pak. Ada nggak, Pak? Orang dilarang bermimpi? Nggak ada, Pak. Orang mimpi itu ya bebas, bebas, Pak ya. Nah, ketika orang kafir Quraisy mengingkari Isra dan Mi'raj, menunjukkan Isra Mi'raj itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar ruh saja, tapi apa? Jasad dan ruh. Yang pertama kali membenarkan siapa? Abu Bakar. Setelah itu dapat gelar apa, Pak? As-Siddiq. Maksudnya orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya apa? Nabi. Terus ketika Nabi Isra dan Mi'raj ketemu para nabi, nabi jelas kita simpulkan secara jasad dan ruh. Sekarang para nabi itu jasad dan ruh sebagaimana Nabi Muhammad atau ruh saja atau gimana, Pak? Hah? Kita ruh, Pak. Ya memang nggak ada dalil secara khusus, Pak. Tapi bisa jadi kemungkinan ruh saja. Kenapa? Karena para nabi itu sudah meninggal. Yang disebut mautun, kematian itu apa, Pak? Mufaraqatu aru anil jasad. Jasad itu meninggalkan ruh itu meninggalkan apa? Jasad. Makanya ketika orang meninggal itu kan diawali dari ruhnya itu dicabut dari apa, Pak? Dari kakinya kan? Ketika Abu Salamah meninggal itu melorok, Pak. Semua yang hadir ke situ jerit. Oh, ini orang su'ul khotimah atau apalah itu. Kalau bahasa sekarang ya. Oh, mati kok melorok. Tapi Nabi bilang apa? Suruh memejamkan. Nabi bilang apa? Innaru idza qubidha tabi'ahul basar. Roh itu kalau dicabut dari badan diikuti oleh mata atau penglihatan dari bawah, kemudian apa, Pak? Ke atas. Ke atas nanti naik ke langit-langit itu. Tingkatan langit-langit itu, Pak. Tapi nggak ada hubungannya dengan ruh yang melayang-layang. Apalagi apa, Bu? Nek mayit tali pocongnya gak diuculi nanti jadi pocong, mulai ya. Cung apa? Culidin. Cung pocongku culi mudin. Atau saben malam Jumat ahli kubur mulai gak ada. Tapi yang jelas roh itu mi'raj, bagaimana mi'rajnya Nabi. Cumanya bedanya kalau Nabi itu mi'raj secara ruh dan jasad, kalau ruh kita ketika meninggal mi'rajnya berarti tanpa badan kita. Sehingga kesimpulannya sangat mungkin dalam fatwa tarjih para nabi itu dalam apa, Pak? Dalam ruh saja atau berbentuk ruh saja karena mereka kan sudah apa, Pak? Meninggal. Meskipun kita tidak menafikan ada pendapat yang mengatakan ya ruh dengan sajad karena Allah qadirun ala kulli syai'. Tapi yang jelas nggak ada dalil yang khusus gitu. Meskipun ada dua nabi, ada anggapan yang masih hidup. Siapa, Pak? Isa dengan siapa? Hah? Dengan itu hidup di dunia, Pak. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Kemudian yang masih hidup di langit itu Isa dengan Idris, Pak. Tapi itu wawa alam ya. Isa itu bisa jadi meninggal kemudian nanti
bangkitkan dihidupkan lagi di dunia atau memang betul-betul masih Pak? Hidup. Sehingga dalam tradisi sufi Nabi Khidir yang dianggap masih hidup di dunia Pak, itu kan dijadikan sosok ilmu laduni. Ilmu laduni itu sosoknya siapa? Nabi Khidir. Karena dianggap masih hidup di dunia. Tapi wa alam ya, wa alam itu. Wa alam. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kembali kita dia. Berarti kesimpulannya kalau di fatwa tarjih Nabi secara jasad dan ruh, para nabi secara apa Pak? Ruh saja. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup gitu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di galaksi apa? Apakah dalam galaksi apa Pak? Bima Sakti yang pusatnya itu matahari? Karena benda langit itu kan apa Pak? Rotasi berputar apa Pak? Memutari matahari gitu. Atau terjadi di galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda itu yang sering diisukan nanti peristiwa kiamat itu akan diawali ketika galaksi Andromeda, galaksi yang paling dekat dengan bumi, itu memakan atau mencaplok bumi. Nanti bumi itu akan air laut meluap, gunung meletus dan seterusnya ya. Itu gara-gara dicaplok galaksi Andromeda yang bukan berdimensi 4 atau berdimensi ruang dan waktu. Isra dan Mi'raj itu terjadi di galaksi apa Pak Bu? Jawabannya di majelis tadi belum bisa dipastikan. Masih apa? Ini kan memicu munculnya riset Pak. Karena Isra dan Mi'raj itu kan menginspirasi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi Pak. Di zaman itu orang berkendaraan masih sangat tradisional, onta, keledai, kuda Pak. Tapi Nabi menempuh Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang cukup singkat, nggak sampai 1 malam. Sedangkan perjalanan normal kan 40 hari. Sekarang di dunia modern, apakah itu mustahil? Tidak. Jenengan pergi haji dari Pak? Jakarta itu Soekarno-Hatta ke Jeddah itu berapa? Ada 11, ada yang mengatakan 8, tergantung. Tapi dulu orang haji itu naik kapal bisa 7-8 bulan Pak. Artinya kan memicu munculnya teknologi. Itu mungkin ditempuh dalam waktu sekarang. Kita berpindah dari satu negara ke negara lain itu cukup cepat. Surabaya ke Jakarta naik pesawat cukup 1 jam. Saya dulu masih kuliah itu berangkat jam 4 sore, nyampe sana 6 pagi gitu. Itu dulu. Sekarang lebih cepat lagi gitu. Kalau saya ke Jakarta dulu. Terus perjalanan rihlah samawiyah, perjalanan ke atas atau vertikal, nanti memunculkan berkembangnya ilmu astronomi. Ilmu ya astronot itu ya, yaitu ruang angkasa, yaitu mengkaji, meriset bagaimana Pak Bu, ruang angkasa itu kan diinspirasi dari Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu Isra dan Mi'raj itu bukan mukjizat yang supranatural saja Pak kalau kita memandang, tapi juga mukjizat yang spektakuler sesuai dengan bisa dibuktikan secara saintifik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Pak teknologi di dunia modern. Mungkin itu saja kajian kita. Ada pertanyaan atau enggak? Monggo Pak. Monggo. Ya, okay. Itu jawabannya banyak. Kok banyak, panjang. Kalau dalam akidah salafi di syarah al-aqidah atau khawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Iz Al-Hanafi,
Mi'raj ke atas itu menunjukkan Allah ala jihadil ulu. Allah itu berada di arah apa Pak? Atas. Tapi kalau Asy'ariyah, Allah itu tidak punya apa Pak? Arah atau tempat. Kalau kita katakan Allah punya tempat, berarti Allah berdimensi ruang dan waktu. Perdebatan ini tidak bakal selesai Pak. Ada dua pendapat itu ya. Asy'ariyah, Allah tidak punya tempat dan waktu. Sehingga Allah tidak punya tempat atau arah Pak. Salafiyah, Allah di tempat atas. Karena kan apa? Tsummastawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Itu pemahamannya apa gitu kalau di masa Imam Laik nggak perlu ditanyakan ya soal an hubitah. Tapi di fatwa tarjih kita imani Allah bersemayam di atas arsy itu ya sesuai keterangan Quran, tapi bagaimana mengimaninya itu yang menjadi apa Pak? Perdebatan. Yang jelas Allah itu kan kita berdoa kan di atas. Ketika Buddha ditanya Jariyah itu, "Aina Allah fis sama?" Di fatwa tarjih itu sebenarnya lebih cenderung kepada pendapat salaf, Pak. Tapi bukan berarti majelis tarjih juga memerangi kholaf. Dan dua pendapat itu belum ketemu sampai sekarang itu. Tapi kita nggak usah disibukkan persoalan itu ya. Nanti geger terus, Pak. Yang jelas tadi menurut Salafi ya Allah itu di atas. Aina Allah di mana fis sama? Buddha itu kan a'tikha fa innaha mu'minah, suruh memerdekakan budak ini beriman. Kita berdoa kan ke atas atau ke bawah Pak? Ke atas. Yang jenengan minta siapa? Allah. Itu dalil teman-teman Salafi ya. Teman-teman Asy'ari kalau disebut kalau kita berdoa di atas itu hanya kiblahnya, tapi bukan berarti Allah di atas. Yang jelas nanti suatu saat kita bahas ya, karena persoalan itu harus ada topik khusus Pak biar kita betul-betul paham. Yang jelas kalau menurut versi Salafi, Mi'rajnya Nabi menunjukkan Allah itu ala jihadil ulu. Allah itu di apa Pak? Di atas. Termasuk nanti persoalan ketika orang mukmin itu melihat Allah di surga. Kita nanti di surga melihat Allah atau enggak Pak Bu? Melihat. Itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Wujuhu yauma idzi nadhira ila rabbiha nadhir. Itu melihatnya ketika kita melihat sesuatu itu ada arahnya atau enggak Pak? Jenengan melihat saya, arah ke mana? Ke barat. Atau tanpa arah, itu perdebatan antara Salafi dengan Asy'ari. Meskipun keduanya sepakat kalau orang mukmin itu di akhirat melihat Allah. Cumanya ada arahnya atau tidak. Dan itu kayaknya nggak bakal selesai Pak. Tapi paling nggak kita kaji ya, kita kaji dua-duanya. Nanti suatu saat mungkin kita bisa angkat topik khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.